Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Advent yang ketiga pada tanggal 11 Desember tahun 2022 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorai,lah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga saat ini adalah berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah di Minggu Advent yang ketiga ini ada sebuah kisah demikian. Pada suatu ketika ada dua orang pemuda yang terperangkap di atas atap rumahnya karena bencana banjir yang luar biasa. Tak lama kemudian seorang tetangga yang sedang menaiki sebuah perahu dayung lewat dari sana. Ia berteriak kepada kedua orang pemuda tersebut, "Ayo cepat naik, perahu ini masih muat." Lalu salah seorang di antara mereka langsung bergegas dan naik ke perahu itu. Namun yang satu orang lagi tetap bertahan. Bahkan dia berkata, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia pasti akan datang menolong saya." Lalu tetangganya itu pun pergi mendayung perahunya itu bersama dengan seorang pemuda yang telah ikut bersamanya. Tak lama kemudian datanglah seorang lain menggunakan sebuah jet ski. Ia berkata kepada pemuda tersebut, "Ayo ikutlah denganku. Kita harus cepat pergi dari tempat ini." Namun pemuda itu berkata, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Dia akan menolong saya." Lalu orang dengan jet ski itu pergi meninggalkan pemuda tersebut. Setelah itu datanglah tim SAR penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. Mereka berkata, "Ayo naik, tempat ini sudah hampir tenggelam." Namun lagi-lagi sang pemuda itu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Lalu tim penyelamat itu pun pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Pemuda tersebut pun tenggelam dan tak dapat diselamatkan lagi. Setelah ia meninggal, ia berjumpa dengan Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya memiliki iman dan sangat percaya bahwa Engkau akan menyelamatkanku. Tetapi hingga akhirnya Engkau tidak menyelamatkan aku juga, justru membiarkan aku tenggelam. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi." Lalu Tuhan menjawab kepadanya, "Aku telah mengirimkan
penolong bagimu. Seorang yang menaiki perahu dayung, seorang yang mengendarai jet ski, dan juga tim SAR dengan helikopternya. Semua itu untuk menyelamatkanmu. Saudara yang terkasih, kisah itu mengajarkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan begitu peduli akan kehidupan kita. Bahkan Ia selalu mengirimkan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Namun kadangkala kita sulit memahami berbagai rencana Tuhan. Kita sering menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak peduli. Seperti yang dikeluhkan oleh pria yang tenggelam itu. Saudara terkasih, firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini adalah lanjutan dari pembacaan di khotbah Minggu Advent yang pertama tentang datangnya Sang Raja Damai. Sebagaimana Nabi Yesaya telah menubuatkan akan datangnya Sang Raja Damai yang akan memberikan damai sejahtera, yaitu keselamatan bagi umat Allah dari segala penderitaan yang mereka rasakan. Datangnya Sang Raja Damai itu akan mengubahkan segalanya menjadi sungguh amat sempurna. Saat itu bangsa Israel sedang merasakan kedahsyatan murka Allah akibat keberdosaan mereka yang tidak setia kepada Tuhan Allah Israel. Akibatnya, bangsa Israel pun dibawa ke pembuangan. Inilah hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam keadaan terhukum, terbuang, dan menjadi tawanan bangsa lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun tidak demikian dengan Yesaya. Ia tahu kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan murka terhadap umatnya dan memberi hukuman, sebenarnya Tuhan sedang memberkati Israel dengan cara mendidik mereka dan memberikan mereka keselamatan. Dalam situasi yang terhukum dan terbuang, Yesaya malah bersyukur karena hukuman Tuhan tidak selama-lamanya dan murkanya akan surut. Tuhan memberi penghiburan dan Tuhan juga memberikan keselamatan. Jemaat yang terkasih, bersyukur dalam nyanyian, dalam bentuk pujian, lewat mazmur syukur diajarkan oleh Yesaya, terutama berkaitan dengan hakikat Allah yang adalah Allah yang Maha Kasih. Sebab meskipun Tuhan Allah murka, namun murkanya dapat surut oleh karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Keselamatan yang dijanjikan akan dilakukan bagi umatnya Israel pada hari ketika Taruk dari pangkal Isai berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa dan menjadi dambaan dan sukacita bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, ungkapan syukur kepada Tuhan tidak berhenti di bibir saja, melainkan ditunjukkan dalam sikap hidup, dengan senantiasa bersekutu kepadanya dan mewartakan perbuatan Allah yang sungguh ajaib demi kemuliaannya. Bersyukur saat hati bergembira adalah hal yang biasa saja. Ibaratnya seperti seorang anak yang beroleh hadiah dari orang tuanya, seorang anak yang naik kelas, seorang anak yang merayakan ulang tahunnya, seperti seseorang yang beroleh kenaikan pangkat, jabatan, beroleh berkat dalam hidupnya, memiliki rumah baru, memiliki mobil baru, memiliki harta yang berlimpah. Banyak orang yang bersyukur dengan situasi yang demikian. Namun bagaimana jika situasinya berbeda? Seperti ketika seseorang kehilangan barang berharga miliknya, mengalami kebangkrutan dalam usaha, terkena PHK, mengidap penyakit yang sungguh tragis, atau ditinggalkan orang yang kita cintai. Bagaimana cara kita menghadapi situasi yang demikian itu? Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tentunya, di sini kita dituntun bukan untuk mengucap syukur atas segala kesulitan yang kita alami, namun supaya kita mengucap syukur di tengah situasi yang sulit itu,
masih ada Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, kita perlu mengikuti seruan Nabi Yesaya yang mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan namanya yang kudus itu, baik dikala susah, terlebih dikala kita senang. Tuhan Allah, sang sumber keselamatan yang sejati itu, akan menguatkan kita hingga kita tidak merasa gentar. Perbuatannya yang sungguh agung itu perlu diwartakan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Dengan sukacita penuh pujian, sudah selayaknya kita bersyukur atas segala berkat Tuhan itu. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita lewat tema berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Saat ini kita sedang diajak untuk merayakan minggu-minggu Advent, agar memaknai Advent ini lebih mendalam lagi, lebih memahami tentang arti sebuah penantian. Di dalam penantian ini kita diajak untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan jalan Tuhan, sambil mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua. Kita diajak untuk melakukan pertobatan. Tentunya pertobatan di sini bukan hanya untuk sebatas di minggu Advent menjelang perayaan Natal saja, namun di setiap langkah hidup kita harus menunjukkan buah dari pertobatan itu. Bahkan kita juga diajak untuk menjadi alat yang membawa pertobatan bagi orang lain di sekitar kita, seperti Yesaya membawa berita pertobatan di tengah bangsa Israel saat itu. Setiap kali kita melihat nyala lilin Advent, sesungguhnya di sana kita diberikan sebuah pemaknaan untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya Sang Juru Selamat dengan cara hidup yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Di minggu Advent yang ketiga ini, kita melihat ada 3 lilin yang dinyalakan. Namun lilin yang ketiga di minggu Advent yang ketiga ini berbeda warnanya, berwarna merah muda. Minggu Advent yang ketiga ini disebut sebagai Minggu Gaudete, yang artinya Minggu Sukacita. Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita untuk merasakan sukacita dalam pertobatan kita, sebab kedatangan Sang Juru Selamat sudah semakin dekat. Ungkapan sukacita yang hadir dalam Minggu Advent yang ketiga ini membuat kita semakin menyadari bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Luapan sukacita itu tak dapat dibendung lagi. Lilin sukacita di minggu Advent yang ketiga ini sekaligus memberikan kita semangat bahwa penantian kita akan Juru Selamat tak pernah sia-sia. Pertobatan kita dalam penantian dan kedatangan Kristus benar-benar memberikan sukacita dalam hidup ini. Oleh karena itu, di minggu Advent yang ketiga ini, marilah berseru dan bersorak-sorak dengan penuh sukacita, sembari menantikan datangnya Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah, saudara tidak akan pernah kecewa. Yakinlah, di masa penantianmu ini, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Penantianmu tidak akan pernah sia-sia. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikian juga dalam Mazmur pasal 27 ayat 14 dikatakan, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Saudara yang terkasih, berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan Allah yang hadir membawa keselamatan itu. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah yang agung,
Sang Juru Selamat hidup kita, Raja Damai yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Ia memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan penyertaan atas kehidupan kita. Berseru, bersukacitalah, bersorak-soraklah, menantikan Tuhan Sang Raja Damai itu. Selamat Advent, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami menyambut kedatangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari Engkaulah Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami, yang memberikan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera yang abadi. Kami bersukacita menantikan dan menyambut kedatangan-Mu. Amin.